Shalom, selamat sore semuanya. Lebih keras lagi, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat Natal bagi kita semua. Saya Christine selaku Ketua Natal untuk tahun ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, terlebih lagi kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah membimbing kami sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik, dan juga terima kasih untuk Bapak Arjuna dan keluarga dan juga tim yang telah memberikan waktunya dan kesempatan untuk bisa berbagi firman Tuhan di tempat ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada tim panitia semuanya, big applause buat kalian semua. Terima kasih karena kita sudah 6 bulan yang lalu kita sudah terbentuk, dan terima kasih buat jerih lelahnya, buat jerih payahnya, buat kerja kerasnya. Dan juga terlebih lagi saya ucapkan terima kasih kepada jemaat juga yang sudah support kami melalui berkat-berkatnya, melalui doanya. Terima kasih semuanya sehingga acara Natal kita pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Natal tahun ini mengangkat dari tema kita di Matius 2 ayat 1 sampai 8, yaitu menyembah Raja yang menggembalakan umatnya. Seperti orang-orang Majus yang datang untuk menyembah Raja, kiranya melalui Natal ini kita semua kembali diarahkan untuk menyembah Sang Raja Tuhan Yesus, yang dimana Dia bukan hanya untuk disembah tetapi juga menggembalakan kita sebagai umatnya. Harapan kami selaku panitia kiranya Natal pada kali ini boleh berjalan dengan baik, dan jemaat semua yang datang boleh diberkati, boleh merasakan sukacita, boleh merasakan kasih Natal yang begitu luar biasa bagi kita semua. Baik, cukup sekian saja, singkat saja pembukaan dari saya selaku Ketua Panitia. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Selamat Natal, dan dengan ini maka acara Natal kita dibuka. Terima kasih. Lampu sudah mulai menyala, pohon Natal sudah mulai berdiri, dan lagu klasik sudah diputar di mana-mana. Tapi di balik itu semua, menangis. Apa yang kita rayain Natal? Apa cuma soal lihat? Atau kado? Natal adalah momen Allah turun ke dalam dunia dalam pribadi Yesus Kristus. Ia datang bukan untuk bertemu, tetapi Tuhan hadir menyelamatkan dan mengasihi kita pribadi lepas pribadi. Kita rayakan karena dunia yang kacau, kita masih punya pengharapan. Jadi, yuk Natal kali ini jangan cuma dirayain di luar, tapi juga dirayain di hati ya. karena Yesus lahir dan itu cukup.
menyapa sidang Jumat sekalian baik di lantai 1 maupun lantai 2. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Bila salam kanan kirinya depan belakang dengan senyum yang paling manis, katakan sukacita Natal bagimu. Puji nama Tuhan. Sangat ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Puji nama Tuhan. Malam Natal ini kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang rindu akan hadirat-Nya. Dia yang datang ke dunia membawa keselamatan yang kekal. Biarlah setiap pikiran, setiap perhatian tertuju hanya kepada Kristus, Raja di atas segala raja. Mari kita bersama-sama memuliakan Dia. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. For you alone are worthy. For you alone. For you alone are worthy, Christ
sembah Dia. Glory bagimu, terpujilah namamu. Akulah karyamu Tuhan, syukur. Bapa kami yang ada di surga, kami datang menghadap-Mu dengan hati yang penuh syukur Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengasihi setiap dari jemaat-Mu ini ya Tuhan. Dan mengurniakan Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Pada malam spesial malam Natal ini, Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kuduskanlah setiap hati yang hadir, terangkan setiap pikiran kami dan biarlah hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bukan hanya pujian yang kami persembahkan, tapi hidup yang rindu menyembah dan mengutamakan nama-Mu. Terimalah penyembahan kami dan biarlah hanya Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tabiskan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua bersuka cita pada malam hari ini, amin. Puji nama Tuhan. Dia yang kita sembah adalah Kristus Tuhan. Kelahirannya membawa keselamatan dan damai sejahtera. Inilah sukacita yang dinyatakan bagi seluruh dunia. Joy to the world. Oh, yeah, yeah, yeah. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive our King. Let every heart prepare Him move, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. We will sing joy. Joy to the world, the Savior reigns. Then let the songs employ. One will rock hills and plains. Repeat the song with joy. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. Kita bergembira bersama, memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian, hai dunia. Hai dunia gembira, dan sambut rajamu. Di hatimu terima bersama. Oh, oh, bersama bersyukur. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Hai dunia gembira, dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih semangat, amin? Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah capek kakinya, boleh duduk. Tapi saya yakin di sini banyak sekali anak-anak muda yang pasti masih semangat, amin. Puji nama Tuhan. Inilah kabar sukacita bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Mari kita sambut Sang Raja dan kita nyatakan bersama
Natal kasih yang terindah. Saya mulai dicoba tutup bertepuk tangan yang semangat dan meriah untuk Tuhan. Bersukacitalah, mari sambut sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Oh, Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel, Immanuel. Bersukacitalah, mari sambut Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk siapa? Untuk kita semua. Amin. Yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa manusia. Oh, Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Oh, oh, Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasihnya selamatkan setiap dosa. Oh, 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 Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta. Oh, 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 Tuhan beserta, Tuhan beserta, beserta kita, Immanuel. Beri tepuk bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sudah capek? Waduh, sudah capek? Belum. Mau duduk apa masih mau berdiri? Mau duduk apa masih mau berdiri? Silahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Saya cukup bergembira ya di depan ini karena saya melihat semuanya bersukacita dan mengucap syukur untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kasih itu dinyatakan, bukan hanya bumi yang bersukacita, tapi sorga pun bergema, kabar kelahiran sang raja diberitakan. Walaupun duduk, saya mau sedang cuma untuk bertepuk tangan. Puji nama Tuhan. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar
Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, tinggi-tinggi. Saya mau sedang jematuk semangat. Ayo kita semangat. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan. Lambaikan tangannya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, 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 muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan kita bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk kembali bangkit berdiri. Kasih Tuhan sungguh indah. Setiap dari kita berharga di mata Tuhan. Ia tinggalkan semuanya hanya untuk menyelamatkan setiap dari kita. Maka mari kita muliakan nama Tuhan. Di tengah gelap dunia, di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Di tengah gelap dunia, terang-Mu Tuhan, beri kami harapan. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku
kasih Tuhan, terima kasih. mengubah hidup, Haleluya. Mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa kehadiran Tuhan mengubah kehidupan kami. Tuhan datang di dunia ini supaya kami tidak hidup biasa-biasa saja, tapi setiap orang yang mengenal, yang datang kepada Tuhan dan membangun relasi dengan Tuhan, kami dijadikan menjadi hidup yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka malam hari ini Bapa yang baik, kami mendengarkan firman Tuhan, kami berikan ruang di dalam diri kami ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkarya melawat kami sehingga siapapun kami, bagaimanapun kondisi hidup kami hari ini, maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap orang berharga di mata Tuhan. Maka setiap orang akan menerima lawatan Tuhan malam hari ini Tuhan, sehingga Tuhan yang Raja mulia yang akan menggembalakan kami, gembala yang baik bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan ya. Sangat istimewa sekali rasanya saudara-saudara malam hari ini bisa merayakan Natal bersama jemaat di tempat ini dan juga dengan undangan saudara-saudara. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah mempercayakan kami untuk melayani firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, tentu saja perayaan Natal itu hal yang istimewa. Amin ya. Amin. Ya, setiap perayaan Natal itu, barangkali yang jauh dari kampung ini, banyak yang jauh dari kampung. Wah, Natal ingat kampung halaman. Ya. Terlebih lagi Natal kan, ya mungkin setiap minggu ingat kampungnya juga gitu ya. Tapi kalau sudah mendekati Natal, nyanyian Natal itu sudah dinyanyikan, sudah, waduh, rasa kangennya itu sudah semakin ini, semakin levelnya itu semakin tinggi gitu ya. Karena apa? Natal itu bukan peristiwa biasa-biasa saja, ya. Natal itu bukan peristiwa yang biasa-biasa. Mungkin saudara-saudara ini pohon Natal sudah kita lihat bertahun-tahun, ya. Kalau umurnya 40 tahun minimal itu ya 35 tahun, 35 kali sejak remaja sudah melihat Natal, ada lilin, macam-macam kan. Lagu-lagunya juga mungkin sudah biasa-biasa kita nyanyikan, ya. Perayaan Natal mungkin sudah setiap tahun. Bahkan ada yang tahun ini sudah beberapa kali, saya sendiri sudah beberapa kali merayakan Natal selama bulan Desember ini kan. Biasa saudara-saudara ininya perayaannya. Biasa, hiasan Natal ini biasa kita lihat. Lagu-lagunya juga biasa. Tapi satu hal yang membuat Natal itu luar biasa. Saudara-saudara, Alkitab katakan, bukan pada hiasannya, bukan pada lagu-lagunya, bukan pada perayaannya, tapi pribadi Natal itu, ya, yang malam hari ini kita rayakan kehadirannya, kelahirannya. Itu yang membuat Natal itu luar biasa, ya. Nanti kita akan baca di dalam Matius pasal yang kedua, kita akan menemukan, kita akan berjumpa dengan pribadi yang luar biasa, ya. Saya berjumpa dengan Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini, rasanya wah luar biasa, ya. Ya, beliau ini dosen khotbah saya juga, ya, dosen khotbah, bayangkan itu. Dan juga rekan kerja sudah sekian lama kita melayani bersama. Istimewa rasanya saudara-saudara, ya. Berjumpa dengan saudara-saudara yang kami baru pertama kali lihat, itu juga luar biasa, ya. Tapi satu hal yang lebih luar biasa lagi, kalau malam hari ini Tuhan perkenankan kita untuk berjumpa secara pribadi dengan pribadi yang luar biasa itu, Raja mulia,
raja yang bukan sembarang raja, bukan raja yang kejam memerintah kita, tetapi raja yang menggembalakan kita, ya. Itu yang menjadi istimewa malam hari. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saudara-saudara, kita akan baca. Saya ajak kita baca bergantian, amin ya. Saya nanti akan baca ayat pertama, saudara-saudara dengan suara yang keras. Kita baca ayat yang kedua, nanti selanjutnya bergantian. Saya baca Matius 2 ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dua, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ya, sampai di situ saja dulu, saudara-saudara ya. Maka kita lihat bahwa pribadi yang lahir itu bukan bayi yang biasa-biasa saja, saudara. Tapi bayi Yesus yang lahir itu, saudara perhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi, menggemparkan seluruh ini Yerusalem, satu kota yang besar pada waktu itu. Gempar mereka, bukan hanya orang-orang biasa saja, orang-orang sederhana, tapi pemerintah, penguasa, ya, kaum-kaum agamawan pada waktu itu, mereka gempar. Loh, ini ada peristiwa yang luar biasa ini. Bukan hanya itu saja, ada orang Majus yang secara khusus, ya, berjalan selama berbulan-bulan lamanya dari tempatnya mereka di timur, dikatakan berjalan ke Yerusalem melihat bintang, mengikuti bintang itu. Nah, saudara-saudara, dia raja yang datang dengan cara yang luar biasa, ya. Raja yang luar biasa di dalam kedatangannya kita perhatikan karena apa? Kehadirannya pun sebagai bayi sudah menggemparkan banyak orang pada waktu itu, ya. Bahkan nanti di ayat yang lain juga, gembala-gembala di padang, ya, mereka terkesima melihat tanda dari surga. Bukan hanya itu saja, malaikat-malaikat dari surga bernyanyi memuji dia. Ini pribadi yang luar biasa, datang dengan cara yang luar biasa, ya. Dan luar biasanya juga bukan juga lahir di istana yang mewah, dari keluarga yang terpandang yang hebat, luar biasa, enggak. Tapi justru cara yang luar biasa, dia lahir di kandang domba, Alkitab katakan. Dia lahir dalam kesederhanaan, dia lahir dalam berbagai keterbatasan pada waktu itu, ya. Nah, oleh sebab itu kita melihat, saudara-saudara, kelahiran Kristus adalah kedatangan juru selamat dengan cara yang hebat, luar biasa. Tidak terbayangkan, saudara-saudara. Tidak ada yang lahir di kandang domba di sini, betul saudara? Ada? Supaya nanti kita rayakan. Ya, secara umum orang tuanya sudah merencanakan, ini lahir ini di rumah sakit, lahir ini nanti dengan dokter, dipersiapkan semua ininya, kelahiran. Enggak, ini Yesus yang datang itu, saudara-saudara, yang kita katakan sebagai raja, yang kita akui sebagai raja. Dia datang dengan cara yang tidak biasa, ya. Dia datang dengan cara yang luar biasa, tapi itu pun menggerakkan banyak orang, ya. Maka hari ini, saudara-saudara, menjadi permasalahan kalau kita terbiasa dengan pribadi Yesus yang sudah datang itu. Ketika kelahirannya di
kandang domba itu pun itu sudah menggentarkan banyak orang. Dengan berbagai tujuan. Nanti ada Herodes, dia gentar karena takut disaingi kan. Tapi ada juga orang Majus, mereka melihat tanda yang ajaib, mereka datang mau menyembah Yesus. Kedatangan yang luar biasa di Bethlehem itu tidak biasa-biasa, saudara-saudara. Maka ini cerita yang biasa kita dengarkan, tapi malam hari ini kita sadari kembali bahwa kehadiran Kristus yang luar biasa itu, maka kita harus responi dengan cara yang luar biasa. Sebagaimana orang Majus, dia datang dari tempatnya, dia datang dari posisinya yang begitu jauh. Jadi orang Majus ini, saudara-saudara, orang-orang pintar pada masanya, mereka melihat di atas, wih, kok ada sesuatu yang gak biasa ini, ada bintang ini. Ini bintang ini bukan bintang yang biasa mereka perhatikan. Berarti ini ada satu hal yang luar biasa terjadi, ya. Maka mereka mengikuti bintang itu. Sampai akhirnya Alkitab katakan bintang itu berhenti di sebuah rumah di Bethlehem. Dan mereka masuk, mereka tahu itu adalah raja yang telah lahir. Raja yang luar biasa, ya. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat ini, memperhatikan bahwa Yesus itu bukan saja pribadi yang sama seperti kita. Dia sudah ada sebelum kelahirannya. Alkitab katakan bahwa dia Allah, ya, Allah yang hari itu 2000 tahun yang lalu hadir di tengah-tengah manusia, mengambil rupa sebagai seorang manusia, ya. Dia tidak sama seperti kita. Kalau kita ini kan lahir, saya lahir 42 tahun yang lalu. Sebelumnya belum ada. Tapi ini sudah ada. Alkitab katakan di dalam perjanjian lama, dia adalah raja kekal. Dia raja yang mulia, ya. Tapi sekarang lahir dengan cara yang luar biasa di Bethlehem itu. Maka hari ini saudara-saudara, saya dan kita semua, kita mengambil langkah yang tidak biasa. Jangan biasa-biasa dengan Tuhan. Amin ya. Perhatikan bagaimana orang Majus itu. Orang-orang ini orang-orang yang mapan, saudara-saudara. Orang-orang terpandang di daerahnya. Orang-orang hebat. Tapi dia berjalan dalam perjuangan yang besar menuju ke Bethlehem itu. Tidak gampang perjalanannya orang Majus ini, ya. Perjalanan jauh, bahaya dan lain-lain sebagainya. Pada masa itu mereka harus pergi ke negara yang asing sama sekali. Tapi karena mereka melihat ada yang luar biasa di dalam kelahiran raja yang baru lahir itu, maka mereka datang di sana. Maka saya harus katakan, hari ini ambil langkah untuk datang kepada Tuhan, ya. Dia sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Dia sudah mati disalibkan. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, dia katakan, aku beserta dengan kamu. Dia yang lahir itu adalah Immanuel. Artinya dia ada di tengah-tengah kita, ya. Sekarang ini saudara-saudara, kita hanya merayakan kan. Tapi perayaan ini sebetulnya, saudara-saudara, dia ada senantiasa bersama dengan kita. Maka Natal itu, ya, kita pahami sebagai kehadiran Kristus. Maka Natal itu setiap hari. Amin ya. Setiap saat dalam kehidupan kita. Maka langkah iman yang perlu kita ambil hari ini, saudara-saudara, supaya mengalami pengalaman yang luar biasa, datanglah kepada Tuhan. Datang itu dari posisi kita masing-masing. Perhatikan ya, bahwa orang Majus datang dari timur, gembala-gembala datang dari padang penggembalaan, nanti bahkan malaikat dari surga turun dari posisinya masing-masing. Nah, apa posisi kita hari ini? Baik posisi secara rohani, ya. Dalam Yeremia pasal yang ketiga 22 katakan, mungkin posisi kita lagi tidak baik-baik saja dengan Tuhan. Relasi kita mungkin tidak baik dengan Tuhan, tidak beres, ya. Ada perkara-perkara dosa-dosa yang mungkin belum diselesaikan. Hubungan kita yang tidak baik dengan Tuhan. Maka hari ini apapun kondisi kerohanianmu, ya, bagaimanapun kondisimu mungkin yang sebelumnya tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, ya, tidak ingat Tuhan dalam banyak hal, maka hari ini hidupmu berharga di mata Tuhan. Amin ya. Hidup kita berharga. Dia lahir 2000 tahun yang lalu bukan hanya untuk orang-orang pada masa itu, tetapi masa sekarang ini, supaya jemaat di tempat ini
mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, ketika kita datang dengan segala beban hidup kita, beban dosa kita, maka saya percaya Alkitab katakan Tuhan yang akan mengubahkan kita, ya. Tuhan yang akan mengerjakan kehidupan kita, ya. Tetapi bukan hanya persoalan dosa saja. Mungkin hari ini kamu sudah beres dalam relasi dengan, saya sudah beribadah dengan baik Tuhan. Saya sudah melayani dengan baik Tuhan. Tapi itu pun kita tetap butuh datang kepada Tuhan. Mungkin ada beban perkara di dalam hidupmu. Matius pasal 11 katakan, datanglah kepadaku yang berbeban berat, ya, yang bertanggungan. Pikul itu tanggung jawab yang Tuhan berikan. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka aku akan memberikan kelepasan padamu, ya. Jadi kedatangan kita hari ini kepada Tuhan bukan hanya karena posisi secara rohani saja, tapi pengalaman hidup kita mungkin, ya. Maka saya katakan semua pengalaman, semua posisi yang ada. Karena secara fisik kan sudah perlu dipertanyakan lagi. Saudara, kita sudah hadir kan? Sudah datang di gereja, ya. Tapi tadi kan videonya kan mengatakan kan, Natal jangan hanya di luar aja ya katanya kan, tapi Natal di dalam hati kita. Natal di hati kita itu nanti akan terjadi ketika saudara-saudara kita memberikan hidup ini, melangkahkan kaki kita ini datang kepada Tuhan. Bukan hanya secara fisik saudara-saudara, tapi apapun itu. Maka hari ini kita perlu datang menyediakan hidup, menyediakan ruang. Tuhan Yesus itu kan sangat baik, amin ya. Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia katakan, aku menunggu di depan pintu. Di depan pintu hati setiap orang. Aku menunggu. Dan aku mengetuk pintu itu. Supaya setiap orang membuka. Ya, setiap hati terbuka untuk dia. Kalau sudah dibuka hati kita ini. Tuhan ini aku, Tuhan masuklah di dalam hatiku. Maka dia akan memberikan pengalaman yang luar biasa bagi kita. Ya. Ayat-ayat ini nanti katakan Matius pasal yang kedua, betapa orang Mazus itu ketika mereka berjumpa dengan Yesus, maka mereka pulang dengan apa? Dengan apa saudara? Dengan sukacita. Tidak ada yang pulang dengan biasa-biasa, tapi mereka pulang dengan semangat, dengan sukacita yang hebat, yang luar biasa. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan saudara. Nah oleh sebab itu orang-orang muda, ini banyak sekali orang-orang muda di sini. Orang-orang muda itu biasanya itu ya dahsyat sekali. Kalau Alkitab katakan itu di tangan Tuhan hidup kita orang muda itu sangat dahsyat. Amin ya. Potensi yang luar biasa. Ya. Maka kalau orang muda datang berjumpa dengan Tuhan, membawa hidup di tangan Tuhan, kan banyak perkara yang luar biasa Tuhan kerjakan. Bayangkan ketika Yesus datang di dunia ini menjumpai anak-anak muda kan, 12 rasul itu kan orang-orang muda kan, murid-murid Yesus. Mengubah dunia, ya. Tapi sebelumnya harus datang kepada Yesus, sama seperti orang Mazus juga, ya. Datang kepada Yesus. Sebab kedatangan Kristus yang luar biasa itu diresponi dengan datang orang Mazus ini. Maka datang dari surga kita, datang dari posisi kita masing-masing. Maka menghasilkan perjumpaan yang luar biasa, ya. Saya pikir ini luar biasa sekali saudara-saudara, ya. Sehingga tidak hanya sekedar kita datang dalam ibadah-ibadah secara fisik, saudara-saudara mungkin capek, panitia sudah mengerjakan semua persiapan, kita datang. Akhirnya biasa-biasa saja. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Tapi setiap orang diinginkan oleh Tuhan supaya dia bawa dirinya ini ya dipertemukan dengan kita. Pengalaman ini yang akan kita peroleh ketika kita datang, Tuhan aku ini. Tinggal kita membuka hati saja, memberi ruang kepada Kristus, ya. Nah, ini yang pertama saudara-saudara, bahwa dia raja yang datang dengan luar biasa, cara luar biasa. Tapi di sisi lain juga dia raja yang datang dengan merendahkan diri, ya. Merendahkan hati sehingga dia lahir. Ngapain Yesus lahir harus capek-capek lagi dari dia, kan Allah. Bukankah dia Tuhan, ya. Tapi Alkitab katakan kalau zaman dulu, ya, zaman sebelum-sebelumnya Allah mengutus malaikat-malaikat untuk berbicara kepada manusia. Allah mengutus nabi-nabi, Yeremia, Yesaya, siapa lagi?
Musa dan lain-lain sebagainya. Tapi Tuhan merasa itu belum cukup, ya. Karena apa? Tuhan itu begitu cinta kita gitu loh. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Maka Alkitab katakan Dia sendiri yang datang. Dia sendiri yang lahir. Supaya dengan kelahirannya itu manusia bisa mengenal, mengalami perjumpaan, mengalami keakraban dengan manusia, dengan kita ini. Ya. Maka saudara-saudara, di dalam Matius pasal yang kedua tadi, kita membaca di sana ayat yang kedua, ya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara-saudara, ini raja. Sekali lagi, raja bukan hanya sekedar raja, tapi Alkitab katakan raja di atas segala raja. Ya, maka kekuasaannya, kemuliaannya, kemegahannya melampaui segala sesuatu. Tapi dia mengambil tempat yang paling rendah itu tadi. Ya, sekali lagi di dalam kitab Yesaya dikatakan, sebetulnya tempat yang Tuhan Yesus ambil itu adalah tempat kita. Ya, itu adalah tempat kita. Karena dosa, karena pelanggaran dunia ini, karena pelanggaran kita, saudara-saudara, sehingga dia datang mengambil posisi itu. Karena Tuhan tahu kita tidak mampu untuk ini. Memikul semua tanggung jawab akibat dosa itu. Akibat dosa adalah maut. Maka maut itu Tuhan pikul sendiri di atas kayu salib itu. Lewat kedatangannya, kelahirannya itu. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita melihat bahwa fakta yang kedua yang luar biasa lagi. Dia adalah raja yang merendahkan diri, ya. Karena dari kemuliaannya. Saya suatu saat itu ya pernah bertemu dengan salah seorang, ya. Baru-baru ini saya bertemu dengan salah seorang pejabat lah, ya, pejabat rendahan lah, ya. Kepala dinas di satu tempat. Kita ngobrol-ngobrol, saya sharing, membagikan ini pengalaman dalam pelayanan. Saya lihat orang ini setuju dengan apa yang saya sampaikan, dia merespon. Saya senang saudara-saudara. Wah, ini ada pejabat ini kok sepertinya rendah hati gitu ya. Senang kita ini, ya. Apalagi kalau kita berhadapan dengan pribadi Tuhan, dengan pribadi Allah yang luar biasa itu, ya. Tidak ada bandingannya dengan kehidupan kita manusia ini, ya. Tidak ada bandingannya. Tapi dia datang, ya, dia lahir di dalam kesederhanaan. Maka hari ini saudara-saudara, kalau masih ada anak-anak Tuhan, masih ada orang Kristen yang jaim kepada Tuhan, jaim lah istilahnya, ya, yang masih sungkan-sungkan datang kepada Tuhan, ya, yang masih susah untuk berdoa, masih susah memberi hidup kepada Tuhan, maka kita rugi saudara-saudara. Dia sendiri Allah yang maha luar biasa, raja yang luar biasa. Dia sendiri aja sudah membuka diri kok, sudah merendahkan diri kok, ya. Maka hari ini coba kita perhatikan bagaimana orang Majus meresponi, ya. Bagaimana langkah yang diambil oleh orang Majus. Mereka datang menyembah dia, ya. Datang menyembah raja itu, ya. Karena Allah, karena Kristus itu raja yang merendahkan diri. Maka hari ini sudah sepatutnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin, ya. Saudara-saudara, merendahkan diri. Ya saudara, sebab kita tahu apa yang Tuhan inginkan dari kita. Membuka hati, mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Ya. Tuhan tidak minta yang lebih dari itu kok ininya. Ya. Dia hanya meminta hati kita. Meminta hidup kita. Supaya kita berikan kepada dia. Maka hari ini kita jangan berlambat-lambat lagi. Perhatikan orang Majus itu. Ketika dia melihat bintang itu. Mengarahkan mereka kepada raja yang baru lahir itu. Maka hari ini tentu saja firman Tuhan disampaikan kepada kita. Ya, kita dituntun oleh gembala di tempat ini. Supaya hidup kita ini melayani Tuhan. Memberikan hidup kita kepada Tuhan. Maka tuntunan itulah yang membawa kita seharusnya. Ya, mengalami senantiasa penyembahan yang terbaik. Yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, saudara-saudara, ya. Maka saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara,
Kalau kita memahami betapa Tuhan itu merendahkan hati untuk menjangkau kehidupan kita, maka setiap orang akan menerima uluran kasih Tuhan. Tidak ada yang biasa-biasa dalam hubungannya dengan Tuhan. Maka kita akan merasa kita ini akan senantiasa rindu untuk beribadah. Ya. Nanti kalau ada ibadah apa ya di tempat ini, wow, selalu pengen ini hatinya itu untuk beribadah kepada Tuhan. Selalu pengen untuk berdoa, untuk membangun relasi, membaca Alkitab di rumah. Amin ya saudara ya. Membaca Alkitab. Masa orang Kristen membaca Alkitab? Tidak ada yang mau baca Alkitab. Semua punya Alkitab kan? Amin saudara? Iya. Hal-hal sederhana seperti itu saudara-saudara yang perlu kita lakukan. Karena apa? Kita tahu Dia adalah Raja yang sudah merendahkan diri. Maka saya akan memberikan hati saya, memberikan pikiran saya. Kadang-kadang kita terlalu banyak ya menempatkan diri kita itu terlalu tinggi. Saya begini, saya begini, saya begini. Sehingga tidak bisa ini beribadah dengan baik. Sehingga tidak bisa menerima firman Tuhan. Saya sudah baik kok, saya sudah tahu. Tidak ada. Alkitab katakan semua manusia itu sama sudah rusak. Ya, oleh karena dosa pelanggaran bukan hanya rusak, mati dikatakan. Tapi puji Tuhan karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Maka Dia membangkitkan kita. Dia memulihkan kehidupan kita. Maka hari ini datanglah memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Amin ya. Mazmur pasal yang ke-100 saya akan buka, saya akan bacakan untuk saudara. Mazmur pasal yang ke-100. Kita baca ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Ya. Mazmur 100 ayat 2 dikatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, ya. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin ya. Ya. Enggak diam-diam aja, ya. Pas ayo kita menyanyi, ayo kita berdoa. Aduh, tugasku tadi kok belum selesai ya. Besok dikumpul pula katanya. Ya. Atau yang ibu-ibu apa mikirnya? Waduh, nanti di rumah makan apa? Bapak-bapak pikirannya kemana-mana gitu loh, ya. Jangan. Tapi sadari bahwa kehadiran Yesus itu sebagai Raja yang merendahkan diri, tidak main-main saudara-saudara. Tapi ada pengorbanan yang luar biasa di sana. Dia harus meninggalkan kemuliaannya, dia harus meninggalkan kekuasaannya yang luar biasa itu. Maka kalau Dia sudah datang saudara-saudara, jangan sampai bertepuk sebelah tangan kan ininya kan. Tapi kita harus datang kepada. Amin ya. Maka ayat ini katakan, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini kawanan domba Allah, ya. Seharusnya maka sebagai milik Tuhan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ya. Bernyanyilah bagi Tuhan. Nyanyian kita itu, suara kita itu satu hal yang sangat disenangi oleh Tuhan. Amin ya. Menyanyilah dengan baik. Menyanyilah. Bersyukurlah kepada Tuhan ya. Ya mungkin tidak semua orang senang apa, tepuk tangan dengan suara apa. Tapi apa yang kamu punyai? Suara kita kan tidak semua merdu kan. Suara saya ini merdu apa enggak? Bapak Gembala sudah ketawa. Kalau nyanyi sering fals saudara-saudara, ya. Kalau ndak temponya kecepatan atau kelambatan itu cirinya. Kalau sudah pas semua, ini kok malah aneh ini. Tapi saya tahu saudara-saudara, suara saya yang seperti itu ketika saya menyanyi di hadapan Tuhan, saya memberikan yang terbaik, tentu hati saya yang saya persembahkan, ya, maka itu Tuhan sangat senang. Amin ya. Ya kalau bisa lebih bagus lagi memang harus lebih bagus ya. Tapi kalau sudah maksimal itunya, ya sudahlah, enggak apa-apa ya. Yang penting perhatikan, Tuhan menginginkan hidup kita ini. Tuhan menginginkan suara kita ya. Maka masuklah dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Puji-pujian, bersyukurlah kepada Dia sudah. Bersyukur, persembahkan yang terbaik kepada Dia ya.
Persembahkan ucapan syukur kita, hidup kita ini. Karena Dia Raja yang sudah merendahkan diri, maka kita merendahkan diri, kita memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saya pikir ini respon kita yang perlu, ya. Maka Natal hari ini kita menyegarkan kembali rohani kita, menyegarkan kembali komitmen kita. Pertama, datanglah kepada Tuhan, ya, datang kepada Dia. Karena Dia yang datang dari tempat tinggi itu saja sebetulnya sudah membuka kesempatan bagi setiap orang. Setiap orang itu sama kesempatannya. Bukan hanya Bapak Gembala saja yang ini. Oh, duanya diterima Tuhan. Pendeta, duanya lebih sakti. Enggak, saudara-saudara. Cuma kita ini ya Tuhan panggil untuk pelayanan khusus kan. Tapi sebetulnya akses itu saudara-saudara sudah terbuka bagi kita. Siapapun kita, orang-orang muda. Bukan dengan pengetahuan yang hebat tentang Alkitab, enggak. Tapi kalau hatimu datang kepada Tuhan, ya, maka itu akan memberikan pengalaman yang luar biasa. Seperti orang Majus. Orang Majus ini bukan orang-orang yang tahu banget dengan firman Tuhan, enggak, ya. Tapi dengan apa yang mereka pahami, mereka ingin bertemu dengan raja itu. Mereka ingin menyembah raja itu. Ada nanti Herodes juga namanya, ya. Herodes ini katakan, oh, di mana dia? Tunjukkan jalannya supaya aku juga datang menyembah dia. Kadang-kadang orang-orang Kristen seperti itu. Oh, aku nanti mau menyembah dia. Nanti. Tuhan tidak menginginkan nanti, tetapi Tuhan menginginkan hidupmu hari ini. Amin ya. Jangan tunggu nanti. Hari ini yang Tuhan inginkan. Saat ini, saat perayaan Natal ini, Dia menginginkan untuk menjamah kehidupan kita masing-masing, ya. Ini hal yang kedua, saudara-saudara. Dia Raja yang luar biasa, yang merendahkan hati untuk menyelesaikan persoalan yang terbesar dalam kehidupan kita. Persoalan kita apa tadi, saudara? Persoalan apa? Dosa. Oh, persoalanku enggak, Pak. Persoalan pekerjaan. Orang-orang enggak, persoalan jodoh katanya. Itu hal yang mudah di tangan Tuhan. Amin. Yang menjadi persoalan kita hari-hari ini yang paling terbesar masalah dosa kita. Kalau itu sudah dibereskan, ya, tentu saja lewat perjumpaan kita dengan Tuhan, maka tidak ada yang ini, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini, ya. Segala hal itu mungkin bagi Tuhan. Amin ya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Dunia aja Dia ciptakan, masa jodohmu enggak Tuhan ciptakan? Tuhan ciptakan, Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Amin ya. Hari ini yang paling penting itu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara mempersembahkan hidup kepada Tuhan sama seperti Majus itu, ya. Bukan hanya sekedar emas kemenyan murnya itu, tetapi hatinya itu kan. Hatinya itu yang dibawa untuk berjumpa dengan Tuhan, ya. Mungkin hari ini kita mempersembahkan, ada kolekte dan lain-lain sebagainya. Jemaat sudah berkorban untuk perayaan Natal hari ini supaya kita nanti bisa makan. Ada makan, Pak? Ada makan untuk semua orang. Bayangkan, ya. Tapi lebih daripada itu, hati kita persembahkan kepada Tuhan. Amin ya. Saudara-saudara, kemudian yang ketiga, saudara, ini sampai yang ke-10 nanti atau ke-50. Ya, yang ketiga, Dia Raja yang menggembalakan kita. Bukan hanya sekedar sebagai Raja yang kita pahami, memerintah, berkuasa. Apa yang Dia katakan harus kita lakukan. Enggak. Yesus itu datang, ya. Dia katakan, mencari mereka yang hilang, mencari mereka yang menderita, mencari mereka yang hidupnya tidak tergembala, ya. Maka di ayat yang ke-6 tadi dikatakan, ya, saya baca sekali lagi di sana, bahwa Dia adalah pemimpin yang akan menggembalakan umatku. Umat Israel hari ini, gereja Tuhan di tempat ini, gereja Tuhan di tempat kami. Kami ini datang dari Klumpri, saudara-saudara. Klumpri itu luar kota, supaya saudara-saudara luar kota. Jadi kami ini datang dari luar kota, jauh. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara membaca di dalam
Mazmur pasal yang ke-23 ya. Apa yang dikatakan di sana? Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Terus kalau Tuhan gembalaku apa yang terjadi? Takkan kekurangan aku. Amin. Ada yang kekurangan sukacita di sini? Berdiri supaya kita doakan secara khusus. Tuhan gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Dia menyediakan segala yang baik bagi kita. Bahkan walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah bayang maut, katakan, aku tidak takut. Karena apa, saudara? Karena Tuhan adalah, ya Tuhan adalah gembala kita. Tuhan gembala yang beserta dengan kita senantiasa. Ya, inilah yang Tuhan mau kerjakan. Sehingga ketika dia datang, raja itu bukan hanya raja yang memerintah, yang menguasai kehidupan kita, mengarahkan kita harus begini, harus benda. Tetapi dia raja yang menggembalakan setiap kita. Supaya kita menikmati hidup di dalam kecukupan, kelimpahan, damai sejahtera, sukacita, bahkan pemeliharaan juga ya untuk jasmani kita. Tuhan sediakan itu semua. Jasmani, rohani dijamin oleh Tuhan. Semua masih makan toh, amin. Ya. Maka hari-hari ini kalau gereja Tuhan orang-orang muda ya kekurangan sukacita, tanya lagi, apa Tuhan sudah menjadi gembala dalam hidupku? Ya. Dia sudah memposisikan diri sebagai gembala. Ya. Maka gembala itu sudah pasti bertanggung jawab. Dia katakan, akulah gembala yang baik. Di dalam kebaikan Tuhan itu sempurna loh ya. Bukan kayak saya ini baik, tapi dicicil dulu kebaikan. Dicicil dulu ya, supaya jangan langsung habis ininya. Ya namanya kita manusia yang terbatas. Tapi Tuhan itu kebaikannya itu sudah sempurna. Ya, Dia akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini apa yang paling penting dalam penggembalaan itu? Kalau Dia adalah gembala kita, maka yang sangat penting itu adalah bagaimana kita mendengar suara gembala. Coba baca Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10, kita baca ayat yang ke-14. Ada yang baca tadi? Ya silakan supaya ada kerjaan juga. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Yohanes pasal 10 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ya, terima kasih. Yesus adalah gembala yang baik. Dia sendiri menjamin itu, ya. Tapi memang persoalannya saudara-saudara, ketika Yesus datang pun di dunia ini, di dalam Yohanes pasal 1 katakan ada banyak orang yang tidak berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, menolak Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus. Yaitu tadi karena tidak mau berjumpa secara pribadi, tidak datang dengan ini, dengan posisi sama seperti orang Mazus itu, ya. Sehingga mereka mengenal Yesus. Oh, Yesus itu adalah tukang kayu. Oh, Yesus itu adalah seorang guru. Yesus itu adalah seorang apa lagi? Seorang nabi, pembuat mujizat dan lain-lain sebagainya. Tapi malam hari ini kita perhatikan ya, bahwa Dia adalah Raja kemuliaan yang datang untuk menjadi gembala bagi kehidupan kita. Maka ketika kita datang, Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus katakan, aku gembala yang mengenal kamu. Ya, Dia mengenal kita secara pribadi, mengenal setiap persoalan kita, mengenal kekurangan kita, mengenal kelemahan kita. Dia mengenal kita. Tapi pengenalan Tuhan itu bukan untuk menilai ini layak atau enggak. Tapi setiap orang berharga di mata Tuhan. Setiap orang disambut oleh Tuhan. Ya, apapun kondisi kita. Maka hari ini kita harus belajar mengenal Allah, mengenal Kristus.
Dikatakan di situ, aku mengenal domba-dombaku. Dia mengenal saudara-saudara, ya, mengenal hati kita. Mungkin hati kita yang terluka, hati kita yang 1 tahun ini banyak mengalami penderitaan, disakiti atau bahkan menyakiti juga kan. Banyak disakiti apa menyakiti, saudara-saudara? Laki-laki ini, orang-orang muda ini, laki-laki senyum-senyum. Ya kayaknya menyakiti. Saudara-saudara, Tuhan tahu semua. Tapi pengetahuan Tuhan itu sebetulnya untuk membawa kita kembali kepada Dia. Ya, pengetahuan Tuhan terhadap diri kita untuk memanggil kita menjadi kawanan domba Allah. Ya, maka dikatakan, aku mengenal mereka dan mereka domba-dombaku itu mengenal aku. Pengenalan di situ artinya apa? Pengenalan kita mengetahui pribadi Tuhan dan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami ya pengalaman bersama dengan Tuhan. Saya bersama istri saya mengenal tidak hanya sekedar nama kan, tapi setiap hari kita bersama-sama, setiap hari saling ngobrol, saling memahami, saling berkelahi juga. Ya, saudara-saudara, pengenalan itu nanti akan mendatangkan rasa senang, rasa sukacita, ya. Itu yang harus kita alami bersama dengan Tuhan. Saudara, tidak cukup hanya di KTP-nya saja menjadi orang Kristen. Amin ya. Amin saudara. Tapi saudara harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami pengalaman itu. Merasakan, oh iya ya Tuhan itu ya baik. Ya Tuhan itu menolong aku. Tuhan itu menguatkan aku. Ya itulah yang dikerjakan oleh gembala itu bagi kita. Nah oleh sebab itu adalah pengalaman-pengalaman yang tersedia kalau kita satu dengan gembala itu. Ya, maka mengenal aku, mengenal Tuhan, saudara-saudara, itu tentu saja tidak bisa dilepaskan dari, yaitu kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, maka saudara-saudara di tempat ini senanglah untuk mendengar khotbah. Amin ya. Ini ada, ini live streamingnya ada ini Pak Gembala. Ya putarlah itu. Ya. Nanti di rumah daripada gabut kan mikirin yang lain, putar lagi khotbah-khotbah di gereja. Ya, saya yang lalu itu khotbah di satu tempat, ya karena saya rasakan senang sekali khotbah itu, saya putar berulang-ulang. Ya narsis sedikit, senang mendengar khotbah itu. Ya, senanglah mendengar khotbah. Amin ya. Senanglah baca Alkitab. Di situ kita belajar mengenal Tuhan, mendengar suara gembala itu. Karena gembala tentu saja menyiapkan segala sesuatu yang baik, bukan hanya untuk jasmani kita, tapi rohani kita, memelihara kita, ya, supaya rohani kita ini tidak tercemar dengan dunia ini, supaya rohani orang-orang muda tidak larut dengan pergaulan orang muda, ya, tapi orang-orang muda boleh mengenal hati Tuhan, boleh mengenal isi hati Tuhan. Maka itulah namanya penggembalaan itu, ya. Ketika saudara memberikan hati kepada Tuhan, waduh, maka akan ini luar biasa kehidupan saudara itu, ya. Saya mengalami masa muda yang seperti itu. Kelas 2 SMA Tuhan panggil itu, ya. Perjumpaan dengan Tuhan itu menghasilkan kehidupan yang tidak biasa-biasa. Walaupun sibuk juga di sekolah, tugas segala macam, tapi rasanya itu, wah, pengen ibadah, baca Alkitab, nyanyilah. Maksudnya lebih banyak dangdutan daripada nyanyi. Nyanyilah memuji Tuhan, amin. Ya kalau suaranya pas-pasan di kamar mandi pun tidak apa-apa. Ya, tapi jangan terlalu banyak lagu-lagu galau kan. Ya, banyaklah lagu rohani, amin ya, saudara. Nah itu yang sangat Tuhan nantikan dari setiap kehidupan kita. Dia sebagai gembala yang baik, ya. Gembala itu, penggembalaan itu tadi dikatakan suara Tuhan. Ada panggilan Tuhan. Aku memanggil domba-dombaku, ya, dan mereka dituntun oleh Tuhan. Kita mengalami hidup yang dituntun oleh Tuhan. Saya pikir ini hal yang luar biasa, saudara-saudara, ya. Maka sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal yang kita rayakan, ya, berawal dari peristiwa yang luar biasa. Seorang raja,
ya, Raja kemuliaan, Raja yang menciptakan segala sesuatu, termasuk kehidupan kita ini, datang dengan cara yang tidak biasa. Ya, dia datang di atas hidup yang sederhana dengan cara yang sederhana. Ya, bukan dalam gemilau dunia ini. Kuasa yang dia miliki itu bukan dengan itu. Supaya menjangkau setiap kita orang-orang sederhana ini. Ya, supaya kita bisa datang ke. Kalau dia datang dalam kemuliaannya, tidak ada yang bisa datang dalam ini kemuliaan Tuhan. Tidak sanggup kita karena keterbatasan kita. Maka kalau Tuhan sudah membuka jalan dengan cara kedatangan yang luar biasa itu, maka hari ini responlah, datanglah kepada Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan. Kemudian bukan hanya dengan cara yang luar biasa, tapi dia datang dengan merendahkan hati, ya. Tidak dalam kemuliaan kegemilauannya, supaya kita bisa datang menggapai dia, menyembah dia, mempersembahkan hidup kita kepada dia. Maka hari ini datanglah kepada Tuhan. Persembahkan apa yang kamu miliki, suara kita, hati kita, pikiran kita. Tuhan, ini aku. Ya. Itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Itu sangat Tuhan nantikan. Ya. Maka datanglah. Natal hari ini akan membawa kita masuk dalam penyembahan yang tidak biasa-biasa. Ya. Dan hal yang luar biasa lagi. Dia Raja yang menggembalakan kita. Berikan dirimu digembalakan oleh Tuhan. Sehingga tidak akan berkekurangan kita. Orang muda tidak perlu lagi mencari validasi dari dunia ini. Sebab dia tahu dia anak Raja. Dia adalah domba gembalaan Tuhan yang luar biasa itu. Maka dunia ini tidak akan membuat lagi kita, waduh, merasa tertolak, merasa rendah diri, merasa kalah dengan Anda. Saya anak Raja, amin ya. Kita ini domba gembalaan Tuhan yang luar biasa, dipelihara Tuhan. Alkitab tadi katakan, tidak akan aku kekurangan, tidak akan aku takut dengan berbagai hal di dunia ini. Karena Tuhan gembala kita yang ajaib. Maka hari ini apa yang perlu kulakukan? Dengarkanlah suara gembala, ya. Dengarkanlah firman-Nya, belajarlah untuk mengenal Tuhan. Maka di dalam hal itu saudara-saudara, Tuhan akan mengangkat hidup kita. Mungkin merasa biasa-biasa 1 tahun ini, tapi lewat pengalaman Natal malam hari ini, ya, maka hidup kita akan luar biasa. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdiri. Kita datang memuji Tuhan. Kita katakan di hadapan Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami mau belajar mengasihi Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian. Terima kasih Tuhan. Engkau layak menerima pujian sembah kami. Sebab Kau telah ciptakan segalanya, oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Hosana. Kami mengangkat tangan kami. Kami membawa hati kami menyembah Raja yang mulia. Oh, haleluya. Hosana bagi-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Hosana.
Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mengajak kita untuk datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan menyediakan pengalaman yang luar biasa bagi setiap orang. Kami tidak mau biasa-biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka malam hari ini buka hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami, Tuhan, ini aku. Aku mau mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah. Sekali lagi Hosana, terpujilah Tuhan. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Kepala setempat. Mari kita ambil waktu, kita mau menyembah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, kami meninggikan Engkau Tuhan. Oh, hati kami penuh dengan syukur. Engkaulah Raja yang menggembalakan kami. Kami takkan kekurangan apapun di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami orang berdosa, kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau Allah yang menggembalakan kami. Kami mau memberikan hidup kami kepada Engkau. Semua pribadi yang hadir malam hari ini secara pribadi, berbicaralah kepada Allah-Mu, kepada Gembala Agung yang akan memelihara Engkau di tahun 2026 mendatang. Bahwa hidup-Mu jangan berdiam diri. Bapa, kami datang. Kami sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mulai dari oma-oma yang lemah lansia di lantai 1, anak-anak remaja muda kami yang dewasa, anak-anak sekolah minggu di ruangan sana. Tuhan, kami membawa hidup kami. Engkaulah Gembala Agung kami. Kami mau digembalakan oleh Engkau. Kami mau mendengarkan suara-Mu. 1 tahun 52 minggu kami sudah datang digembalakan oleh firman Allah di tempat ini, di tempat kami masing-masing. Dan kami masih tetap rindu di tahun-tahun mendatang Engkau terus menggembalakan jiwa kami. Maka kami menyembah Tuhan. Siapakah kami manusia ini? Diperhatikan sedemikian rupa sehingga Raja itu datang dari surga menggembalakan kami jemaat yang kecil di Sedati ini. Hati kami penuh syukur Tuhan. Berbulan-bulan kami berdoa
Untuk firman Allah ditaburkan kepada kami hari ini, kami telah diberkati. Engkaulah Raja yang menggembalakan hidup kami. Kami pegang firman-Mu sepanjang tahun 2026 mendatang. Gembalakanlah kami dan kami siap menjadi domba-domba yang setia. Terima kasih Tuhan atas firman Allah. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala Pendeta Arjuna bersama istri, anak dan keluarga, penatua dan seluruh sidang jemaat di GPT Balas Kelumprik di Surabaya. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan dan juga sebagai kepala sekolah di sekolah Alkitab dan juga sebagai guru dan banyak pelayanan hamba-Mu di tempat yang lain. Berkati mereka, orang muda dipakai Tuhan, masa depan menantikan mereka, jiwa-jiwa menantikan mereka. Terima kasih atas pelayanan firman-Mu ya Allah kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan melakukan malam kudus yang akan dinyanyikan solo oleh Jepani. Kepada saudari saya persilahkan. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining till He appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on earth divine, all night when Christ was born. Truly He taught us to love one another. His love is love, and His gospel is peace. Chains He shall break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. With hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore proclaim. His power and glory evermore proclaim. Saya akan memanggil beberapa nama. Setiap yang sudah menyalakan lilin di samping saya bisa langsung segera duduk. Untuk lilin yang pertama, saya memanggil kepada Pendeta Arjuna selaku pengkhotbah untuk bisa menyalakan lilin.
Selanjutnya, saya manggil Ibu Gembala selaku perwakilan dari Penatua. Selanjutnya saya memanggil Ibu Silviati selaku koordinator panti. Kemudian saya manggil Saudari Christine selaku ketua panitia. Selanjutnya saya manggil Pak Yefta selaku perwakilan dari jemaat. Kemudian saya manggil Saudara Fabio selaku perwakilan dari Youth. Dan yang terakhir saya manggil Saudara Jojo selaku perwakilan dari sekolah minggu. Kepada salah satu panitia bisa membantu untuk bisa menyebarkan api lilinnya supaya sidang jemaat bisa merayakan bersama-sama.
Ingatlah dunia yang Sidang jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan melakukan persembahan. Sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan melakukan persembahan. Kiranya Kau menyertai bagi sidang jemaat yang bisa memberi maupun yang belum bisa memberi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan pujian Kita Sorga Bergema kepada para petugas di lantai 1 maupun lantai 2. Saya percaya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Oh, oh, kita surga bergema, kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ibadah Natal telah selesai. Tiba saatnya kita akan ke perayaan Natal. Maka dari itu saya mengundang kepada para MC untuk bisa maju ke depan. Tepuk tangan yang meriah. Shalom.